Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pada sore hari ini karena kita masih berikan kesempatan Tuhan untuk kembali berkumpul, untuk mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita masing-masing siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bawa setiap kehidupan kita. Mari kita tinggalkan segala aktivitas kita yang ada di luar. Mari kita fokuskan diri kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih. Glory. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan. Oh. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Dari awal kita angkat pujian ini, saja pun mari kita sahabat berdiri. Puji syukurku ku bawa padamu, amin Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, ku tahu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan
persembahkan, katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin Tuhan. Ciptakanku dalam kemuliaan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, glory. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, besar anugerah-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami tinggikan, besar anugerah-Mu, besar kemurahan-Mu. Glory, haleluya. Kau Allah yang mulia, glory bagi. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bukti nyatanya Tuhan kami bisa masih ada sampai saat ini sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua bukan karena kuat maupun hebat kami Tuhan, melainkan karena kasih setia-Mu Tuhan. Engkau masih ada menjaga dan melindungi kami Tuhan.
Tuhan, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah-Mu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Namun sebelum kami memulainya Tuhan, kami minta Tuhan, Roh Kudus turun Tuhan memenuhi kami setiap kami ada tempat ini Tuhan. Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari WL, singer, pemain musik, tamborin, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Masih ada sukacita? Tiba saatnya kita akan mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita akan mau tinggikan Dia, kita akan mau agungkan Dia. Kita angkat pujian berkata Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, menebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Amin. Haleluya. Masih mau bersorak bagi nama Tuhan? Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau telah menara dan kota perlindungan. Dari awal katakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau telah menara, Kau telah menara dan kota perlindungan.
kekuatan dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kau telah menara dan kota perlindunganku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk. Puji-pujian sampai di sini. Tiba saatnya kita akan mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Dia sungguh indah. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Dia ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, amin Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dari awal kita angkat pujian ini.
boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu boleh ada sebagaimana dari Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan, kehebatan kami, melainkan karena penyertaan Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah Bapa. Bapa, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, boleh kami dengar ya Tuhan dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Agar setiap firman Tuhan ini ya Tuhan tidak hanya berlalu ya Tuhan, tetapi kami boleh menjadi kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dia, Engkau mengurapi dia Bapa. Agar setiap apapun yang keluar dari kata mulutnya Tuhan itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu tetap hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya. Katakan haleluya. Nah, kurang keras. Haleluya. Coba bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri semua. Katakan kiri kananmu, selamat Natal dan Tahun Baru. Minimal 5 orang, ayo. Ya, 5 orang. Kita kasih tos, kita kasih salam. Satu, dua. Oke. Nah, kecilin sedikit. Silakan duduk. Hari ini saya akan membawakan tema yaitu menjadi seperti Yesus. Ya, kita mau setiap hari kita mau belajar jadi seperti Yesus. Coba kita semua buka di dalam Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52. Saya harap kita semua membacakan ayat ini baik-baik bersama-sama. Lukas 2 ayat yang ke-52, buka semua di handphone, di Alkitab. Ya, kita mau baca bersama-sama meskipun di depan sudah ada. Ya, sudah ketemu semua, katakan amin. Ya, benar ya, udah ketemu ya. Ya, udah amin, enggak nyari lagi. Ya. Lukas 2 ayat 52 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan Yesus dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, seharusnya kalau kita lihat, ini yang menjadikan standar di dalam hidup. Ini dia. Harusnya ada standar di dalam hidup itu, menurut Alkitab, standarnya kalau kita hidup, itu semakin kita besar, semakin kita bertambah hikmat dan pengetahuan, tentu kita semakin hari semakin pintar, bukan? Betul ya? Betul? Kira-kira kalau ada racun kita minum apa enggak? Enggak. Nah itu kan hikmat, itu pengetahuan. Dan semakin dikasih Allah dan manusia. Ini standar. Ya. Jangan kalau waktu kita kecil, itu lihat, disayang-sayang orang tua karena kita lucu, imut-imut. Dengarin baik-baik ini. Tetapi begitu besar, fakta zaman anak sekarang, wah ini pas anak SMP, cewek lagi. Dia kurang ajar banget sama guru, dia ambil sabuknya, dia selepetin, dia kasih itu apanya tuh. Yang bau-bau dikentutin lagi gurunya. Lihat ini. Justru semakin besar, justru semakin menjadi pelawan. Menjadi pelawan orang tua, pelawan guru, bahkan semakin menjadi orang yang tidak disukai masyarakat. Kemarin, waktu tahun baru, itu jam berapa saya selesai, 12:30. Saya dari sini pulang, mau cari dulu cemilan atau makanan, ya masih lapar sedikit, mau pulang. Saya lewat itu Wadung Asri, wih, mending kalau petasan. Tahu yang terjadi apa? Ada yang tahu? Anak muda, motornya juga nggak tahu motor minjem atau motor, mending motor hasil uang sendiri. Ini motornya dari orang tua, tapi knalpotnya tuh, pokoknya satu jalan itu dikuasain sama mereka semua, sambil naik-naik, begitu sambil begini, wow. Nah, itu saya melihat begitu, terlalu berlebihan.
Justru orang ketika melihat itu, bukan kita berkata, wah ini anak hebat. Justru orang yang melihat itu nyumpahin semua. Pas apalagi, wah jatuh, Nah ketika jatuh kira-kira yang lihat kasihan atau katakan syukurin. Ya, syukurin ya, betul ya. Atau bikin syukuran besoknya. Dia naik sampai belok-belok, nah seperti itu. Tapi kemudian di depan itu ada yang biru-biru, nyala kedap-kedip, klip, 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 langsung berhenti semua. Artinya ada apa? Mereka pindah lagi ke kanan. Di sebelah kanan sebelum masuk Pondok Chandra, ada satpam lagi, mereka nggak berani, mereka masuk ke Jalan Merah. Lihat di sini. Fakta anak zaman sekarang, waktu kecil lucu, waktu besar justru semakin tidak lucu. Ini fakta di dalam masyarakat, di dalam kehidupan. Saya mau katakan, kenapa terjadi seperti ini? Ternyata, kira-kira kalau anak itu nakal, siapa yang harus disalahkan? Ya? Sehingga seorang anak itu tidak menjadi sama seperti Yesus. Dia semakin besar, semakin bertambah hikmat, semakin disukai Allah, semakin disukai manusia. Tapi kok banyak anak muda semakin besar, semakin justru orang tua nyumpahin supaya cepat mati anaknya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang sudah nggak peduli sama anaknya. Kira-kira kenapa ini? Siapa yang harus disalahkan? Orang tua? Ya betul. Anak-anak pasti menyalahkan orang tua. Nah kira-kira orang tua menyalahkan siapa? Ayo. Anak nyalain orang tua. Tapi orang tua curhat sama saya nyalain anak. Jadi yang benar mana, yang salah mana? Inilah yang terjadi. Saya mau katakan. Perhatikan ini baik-baik. Kita harus memutus namanya rantai lingkaran setan yang terus-menerus saling menyalahkan. Kalau saya mau cerita, kehidupan saya juga tidak jauh berbeda dengan kalian-kalian yang hidupnya itu di luar standar seperti tadi yang saya ceritakan. Mungkin ada yang berkata, coba kalau saya lahir anak presiden pasti saya nggak begini, belum tentu. Coba kalau saya lahir dengan tampang yang seperti Lee Min Ho, pasti saya nggak seperti ini, belum tentu. Coba kalau saya misalnya lahir di suku, misalnya suku Jawa, saya nggak seperti ini, karena kita tinggal di sini. Mungkin penduduk Jawa di sini lebih menghargai dengan sesama sukunya. Lihat ini. Ini sebenarnya lingkarannya setan yang harus saling terus-menerus menyalahkan. Nah, ini dia. Menyalahkan orang lain itu tidak akan mengubah keadaan kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah memutus rantai belenggu itu. Lingkaran setan itu, belenggu setan itu dimulai dari sekarang. Dimulai dari siapa? Dari orang tua? Tidak. Saya katakan kenapa tidak? Karena orang tua yang menurut kalian itu secara usia dewasa, belum tentu mereka dewasa. Bahkan banyak saya menemui orang tua yang tidak dewasa. Usianya saja semakin tua, tetapi pola pikirnya masih sama seperti anak-anak. Kalau begitu yang harus dirubah dari mana? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Saya mau katakan itu. Kenapa? Karena memutuskan rantai dengan cara kita mau mengambil apa? Keputusan meninggalkan hidup lama. Dan mau menjadi sama seperti Yesus. Keputusan itu harus datang dari saya sendiri. Bukan datang dari orang tua atau orang lain. Enggak, saya harus memutuskan ini sendiri. Mulai kapan? Mulai sekarang. Kalau begitu, ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana memutuskan rantai itu? Saya nggak usah jauh-jauh, saya pribadi. Saya terjebak dengan rantai ini.
Didikan orang tua saya keras. Seperti karena didikan papa saya Belanda, jadi kalau setiap melakukan kesalahan, sebentar-sebentar, apa yang keluar? Pukul, tas, pukul, tas. Akhirnya ketika udah mau remaja, tahu cita-cita saya apa? Cita-cita saya bukan mau jadi polisi, bukan mau jadi pendeta. Cita-cita saya mau pukul balik bapak saya. Oh itu pengen banget. Semoga saya cepat besar supaya kalau bisa nggak bunuh lah. Tak pukul balik. Itu cita-cita saya. Itu kan belenggu setan. Rantai itu. Bayangin waktu SMA saya berjalan itu menunduk. Saya nggak berani tatap-tatapan. Sesama cowok aja nggak berani, apalagi cewek. Pasti nggak berani, saya nunduk. Menjadi pribadi yang minder. Rendah diri. Rendah hati boleh. Rendah diri nggak boleh. Bahkan masuk ke dalam pergaulan yang benar-benar seperti sampah. Akhir ceritanya, endingnya saya bahkan udah posisi kabur dan tidak di rumah lagi. Sudah keluar, udah out. Terus saya mau salahkan orang tua, ini nggak bisa. Kalau salahkan orang tua juga punya orang tua. Ternyata papi saya mengapa dididik seperti itu? Karena papi saya dididik orang tuanya orang tua angkatnya orang Belanda. Papi saya hanya tahu didikan itu mendidik anak seperti itu. Lihat ini, terus menerus saling menyalahkan. Akhirnya ujung-ujungnya yang disalahkan siapa? Nenek moyang pertama, nyalakan Adam dan Hawa. Itu tidak mengubah fakta bahwa sekarang ini harus diubah cara kita. Penyelesaian itu enggak menyelesaikan masalah. Ingat ini baik-baik. Jadi yang saya lakukan adalah memutus rantai tersebut. Kalau begitu, apa yang saya lakukan pertama kali? Ini. Yang saya lakukan untuk memutus rantai, perhatikan baik-baik. Karena kalau kalian tidak lakukan ini, seumur hidup menjadi orang Kristen tidak akan pernah berubah. Yang pertama adalah memaafkan orang lain. Mungkin kalian ada akar pahit, ada dendam. Saya nggak tahu dengan siapa. Dengan saudara kah? Dengan orang tua? Atau dengan mantan? Karena disakiti. Siapa di sini udah putus berkali-kali? Tuh mantannya udah banyak, musuhnya udah banyak. Yang lebih bodoh lagi, balikan lagi sama mantannya. Karena ada prinsip begini bagi saya. Buanglah mantan pada tempatnya. Mengerti Bapak Ibu? Mengerti Bapak Ibu di sini? Calon Bapak Ibu? Atau lebih suka balikin lagi? No. Lihat. Kalian mau? Sudah meludah? Terus kalian jilat lagi. Mau? Enggak. Segala sesuatu yang sudah lewat, biarkan berlalu. Ingat di sini, perhatikan baik-baik. Memaafkan orang lain. Katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau orang tua kalian mempunyai kebiasaan buruk, maafkan orang tua kalian. Loh, tapi ini bukan masalah biasa, Pak Jerry. Ini sesuatu yang fatal. Saya udah disakiti begitu rupa, saya nggak mau memaafkan orang tua, tidak mau memaafkan saudara, saya nggak mau memaafkan teman saya nggak mau memaafkan apalagi mantan saya. Ingat, perhatikan baik-baik. Dendam, benci itu seperti sampah. Coba begini, kalian di rumah punya kresek sampah, tahu ya tempat sampah? Tahu ya sampah? Terus sampah itu kalian diemin di rumah seminggu. Kira-kira gimana? Atau kalian bawa sampah itu, bekas pentol, dimasukin di tas, dibawa di sekolah, dimanapun selama seminggu. Gimana rasanya? Kalau sebulan, coba bayangin sebulan. Coba bisa bayangin, pentol bekasnya itu saus-saus yang banyak itu. Sebulan bagaimana? Kalau setahun, yang rusak apanya? Yang rusak tasnya. Tas itu adalah gambaran diri kalian sendiri, tubuh kalian. Kalau kalian simpan dendam, simpan benci, simpan sampah di dalam hati, kalian merusak tubuh kalian sendiri. Yang harusnya bisa tidur, nggak bisa tidur.
Yang harusnya hidupnya tenang, move on, ini nggak bisa move on. Baperan terus. Ini karena apa? Sering menyimpan sampah. Coba senggol kiri kananmu, katakan, maafin. Ya, maafin. Jangan lupa memaafin. Yang kedua, berikutnya ini. Yang tadi kan memaafkan orang lain. Tetapi yang kedua adalah, coba kita baca semua-semua di sini. Ayo, jangan ada yang ngobrol. 1, 2, 3. Memaafkan. Bapak ini sedang berkaca. Dirinya adalah seorang sarjana. Dia punya visi. Tetapi ada berapa anak-anak yang ada di tempat ini, ketika kalian berkaca, kalian melihat seperti buruk rupa diri kalian. Kalian menilai diri kalian itu tidak berharga. Tidak seperti yang digambar. Tahu kenapa? Karena kita tidak memaafkan diri sendiri. Yang sering kali muncul ada pertanyaan, aduh Pak, saya ini bodoh, udah belajar apa sekarang. Oke, bodoh secara pengetahuan bukan berarti kita tidak harus bisa menjalankan hidup. Ada banyak orang yang bodoh di sekolah tetapi sukses di luar sana. Karena perhatikan baik-baik, kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan secara intelijen. Ada banyak sekali model-model kecerdasan. Perhatikan ini baik-baik. Karena mungkin dunia menganggap yang orang pintar itu adalah orang yang pertama. Di sekolah itu apa biasanya? Ya enggak, pelajaran. Matematika, kalau matematika bagus orang pintar. Terus bahasa Inggris pintar. IPA pintar. Terus kalau nilai olahraganya 100 enggak pintar. Kalau nilai bahasa Indonesia 100 ya enggak pintar. Inilah satu kesalahan bangsa Indonesia ini menilai bahwa pintar itu dikotak-kotakan. Ini mengerikan. Tapi kalau kalian misalnya tidak pintar, matematika, IPA, segala macam yang hitung-hitungan dan segala macam, nggak usah khawatir karena kesuksesan kalian tidak ditentukan dari orang-orang yang pintar. Ada seorang pengusaha yang sukses, kemarin saya baru aja dengar, dia berkata begini, justru orang-orang yang pintar, intelijennya ini, itu berada di posisi yang bawah. Karena dia mengatur, dia yang ngitung-ngitung, apa semua segala di bawah. Semakin orang ke atas, yang dibutuhkan bukan kepintaran secara intelijen. Apa? Kecerdasan emosional. Gimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang pinter matematika belum tentu dia pinter ngomong dengan orang lain. Mungkin kalau orang yang pinter matematika ini kalau ngomong sama orang lain, lu mau nggak? Gua ada barang 1.000 rupiah, lu mau nggak? Kalau nggak mau udah. Akhirnya orang itu berkata ya sudah. Karena dia tidak punya kecerdasan emosional. Tetapi orang yang satunya yang punya kecerdasan yang lain, dia bilang, bro, ini 2.000 bro. Tapi kalau buat lu 1.000 aja. Nah, gitu. Kan orang bebas. Betul nggak? Bebas nggak menentukan harga? Bohong apa enggak ini? Enggak. Saya mau bilang ini harga 1 miliar boleh nggak? Boleh, suka-suka saya. Tapi dia berkata, tapi kemahalan. Ya udahlah, buat lu mah. Karena lu temen gua kasih 900 deh. Oh benar ya? Ya kita jadi rekanan. Tuh, cuman turunin sedikit. Ini kecerdasan emosional yang dipakai. Bukan kecerdasan intelijen secara data. Makanya jangan kita minder. Jangan kita berkata, aduh saya bodoh. No. Karena kita belum tahu kita mempunyai kelebihan itu di mana. Yang kedua, mungkin ada fisik yang buruk. Gini,
Rata-rata orang Indonesia, karena orang Barat itu beda lagi. Standar cantik, standar ganteng, itu beda lagi. Menurut kalian, standarnya, orang yang cantik ataupun ganteng, atau good looking, itu kira-kira pendek atau tinggi? Tinggi. Hitam atau putih? Rambut panjang atau botak? Saya botak. Jujur. Apa? Iya. Mancung atau pesek? Nah itu standar. Nah seringkali manusia itu terjebak oleh standar-standarnya itu tersebut. Hati-hati loh. Kemudian lagi, lahir miskin. Keluarganya kacau, broken home. Lihat, sehingga dia itu tidak memaafkan dirinya. Dia tidak mau berdamai dengan diri sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Ini penghiburan untuk kalian. Yang cowok-cowok, cantik nggak ini? Cantik nggak? Oh ini nyelip ya, cowok satu tuh. Cowok satu itu. Saya baru lihat di sini. Iya, cowok satu. Cantik nggak? Cewek-cewek cantik nggak? Saya mau tanya, di sini ada yang muka face-nya lebih cantik dari mereka? Nggak ada kan? Yang cowok-cowok ganteng nggak ini? Mereka ini artis semuanya. Ganteng? Cowok-cowok, cewek-cewek ganteng nggak ini? Cool ya? Ada di sini yang cowok lebih ganteng dari mereka? Kayaknya nggak ada. Saya mau tanya, kurang mereka apa? Mereka ini secara finansial itu di atas rata-rata, cukup. Secara kepopuleran, mereka itu populer semua karena mereka artis. Secara ras, mereka mungkin lebih unggul karena pendapat orang Indonesia itu, cita-citanya orang Indonesia itu adalah sering bukan nonton sinetron Indonesia, tetapi anak muda sekarang standarnya udah beda. Mau apa? Ke Koreaan. Betul? Betul atau betul? Jadi, saya mau nanya nih, lebih senang lahir di sini atau lahir langsung orang Korea begini? Ayo. Rata-rata itu anak-anak muda zaman sekarang, aduh coba saya lahir jadi orang Korea ya, jadi begini. Pokoknya begitu. Tapi lihat. Semua yang kalian lihat ini, kaya fisiknya elok. Tetapi, semuanya yang kalian lihat ini, bunuh diri. Mereka semua sudah tidak ada di dunia ini. Mereka sudah bunuh diri. Lihat, cantik-cantik, semua ganteng-ganteng, bunuh diri semuanya. Karena uang? Enggak. Fisik ganteng? Fisik jelek? Enggak. Tadi kan apa nih? Bodoh? Enggak. Mereka juga udah terkenal. Fisik, lahir miskin? Enggak. Nah itu lihat. Semuanya yang kalian lihat ini, bunuh diri. Bayangkan, yang sempurna untuk kita bukan berarti sempurna untuk mereka. Mereka sendiri itu, kenapa bunuh diri? Karena mereka menghadapi masalah dan mereka menganggap tidak sempurna. Apa yang kurangnya dari mereka? Enggak ada. Tapi mereka bunuh diri, hampir rata-rata mereka bunuh diri cuman satu kata. Ada yang tahu? Kenapa mereka bunuh diri? Kurang ganteng, kurang cantik atau apa? Satu kata, depresi. Apa? Tuh. Baru depresi langsung gantung diri di pohon cabe. Nah ini. Lihat, saya nggak bisa membayangkan loh. Mereka tuh lahir dengan kondisi yang menurut saya sempurna, tapi menurut diri mereka, mereka itu tidak sempurna. Kalau sempurna ngapain mereka bunuh diri? Setuju kan? Lihat ini baik-baik. Coba tunjukin video yang pertama. Mungkin dengan kalian ditunjukkan video yang pertama ini, kalian termotivasi hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di-minimize dulu, di-exit dulu, di-minimize. Ya.
Atau sini, saya bantu. Misi ya. Hey ho Pop Gengs. Kadang kita mengeluh atas beberapa hal karena beberapa kondisi yang seharusnya menjadi tantangan daripada hambatan. Padahal, ada banyak orang di luar sana yang memang terhambat oleh kondisi. Untuk menantangnya saja susah payah. Nah, untuk menyemangati kamu yang mulai putus asa dalam menjalani hidup yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, Daftar Populer telah merangkum kisah penyandang disabilitas yang sukses menginspirasi dunia berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi. Tony Melendez. Menjadi seorang gitaris berarti butuh skill memetik dan memainkan senar. Skill tersebut berarti dilakukan oleh jari jemari. Tapi bagaimana dengan yang tak punya jari? Tony Melendez, seorang gitaris yang lahir tanpa tangan, namun sejak tahun 1985 di LA, Tony mulai bernyanyi sambil bermain gitar menggunakan kakinya. Dalam Malu, kalian punya tangan lengkap, suruh latihan gitar aja, masih malas-malasan. Ini lihat sini. Yang nggak punya tangan aja. buku A Gift of Hope, terbitan Raw Publisher, Tony bercerita semuanya berawal dari sebuah ajakan berdansa seorang perempuan di sebuah acara dansa. Semenjak itu, ia mulai percaya diri. Di semua konsernya, Tony sangat lincah memainkan petikannya menggunakan jari-jari kaki. Dengan mulut di mic bernyanyi seirama petikan gitarnya. Dan memang disambut meriah oleh penonton. Pada tahun 1987, ia bahkan bisa tampil di depan paus bersenandung Never Be The Same. Dave Kangen. Tangan memang banyak fungsinya. Selain memegang dan mengoperasikan sejumlah alat, juga memainkan alat musik. Walaupun Tony menggantikannya dengan kaki, tapi gimana nasib orang yang tak memiliki keduanya? Gambaran tersebut terlihat pada tahun 2014 di kejuaraan Karate Do Dunia Funakoshi Ginshin ke-13 di Tokyo, Jepang. Seorang anak laki-laki penyandang disabilitas mencuri perhatian. Tangan dan kakinya tidak lengkap seperti ketiga rekannya. Namun ia masih bisa melakukan gerakan persis dengan yang lainnya. Namanya Dave Kangen, seorang atlet para karate dari Belanda yang kini menjadi atlet pro, bahkan sudah bisa ikut mendemonstrasikan Kankuso bersama tim karate Jepang di Taikyo University. Sully Zangueno. Kisah pantang menyerah juga dialami oleh Sully Zangueno, perempuan asal Bogota yang terlahir tanpa tangan dan kaki. Ekonomi keluarga juga kurang baik. Ayahnya pelaku kekerasan dan sering dibully oleh teman sekolah. Namun berkat support dari ibunya, Sully tidak hanya berbaring, malahan akhirnya ia dengan mantap ke sekolah seni lukis dan mengembangkan bakatnya. Perempuan kelahiran Desember 1989 ini kini dikenal sebagai pelukis dengan ciri khas, menggunakan mulut sebagai pengganti tangannya. Ia pun kini bahkan sering diundang untuk mengisi acara motivasi dan menemukan kekasih hidup yang menerima keadaannya. Stevie Wonder. Ini terkenal ya. Satu indera mungkin bisa tidak berfungsi, tapi malah mengembangkan kemampuan indera yang satunya, seperti yang dialami oleh Stevie Wonder, musisi kelahiran 1950 di Michigan, Amerika yang mengalami kebutaan sejak lahir prematur. Karena mata Stevie tidak berfungsi, skill pendengarannya semakin berkembang. Mulai berkarir sejak tahun 1963, Stevie memenangkan banyak penghargaan, seperti 21 penghargaan dari Grammy Award dan Piala Oscar. Tidak hanya bisa bernyanyi, Stevie juga bisa memainkan beberapa alat musik seperti piano, synthesizer, gitar, harmonika, drum, dan masih banyak lagi. Lagu-lagunya juga banyak diingat dan populer di seluruh dunia. Salah satunya adalah I Just Call to Say I Love You. I just call to say I love you. Helen Keller.
Kemudian perkenalkan Helen Keller, seorang penulis, aktivis politik, dan dosen Amerika. Karyanya meliputi The World I Live In dan The Story of My Life, salah dua literatur klasik Amerika yang sudah diterjemahkan dalam 50 bahasa. Mendirikan American Foundation for the Blind dan American Foundation for the Overseas Blind. Sementara di Indonesia juga didirikan cabang Yayasan Helen Keller Indonesia yang berkantor di Jakarta yang menaungi anak-anak tunarungu dan tunanetra. Berbicara di beberapa forum mewakili para penyandang kebutaan, Keller sendiri memang tidak bisa melihat dan mendengar karena penyakitnya di usia remaja. Ia kemudian berhasil menjadi tokoh dunia dengan kondisi seperti ini. Kisahnya pun dituangkan ke dalam film The Miracle Worker dan menginspirasi penyandang disabilitas lainnya. Oke, sampai sini dulu. Sebenarnya masih ada banyak. Ya. Tapi kita lihat dulu sini. Kita sudah lihat, ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, ada yang buta dan segala macam, tetapi mereka hidup sukses. Nah, bagaimana memutuskan rantai belenggu tersebut? Ini dia. Menemukan, coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Menemukan potensi diri dengan mencoba apapun yang positif. Potensi, mencoba. Ini dia. Kadang manusia itu takut untuk mencoba atau malas untuk mencoba. Karena ini, hal-hal yang menghalangi kita untuk menemukan potensi diri, yaitu salah satunya malas mencoba. Yang kedua, ini seringkali muncul, suka memvonis diri sendiri. Padahal belum coba. Misalnya contoh, ayo kamu main gitar dulu. Oh saya nggak bisa. Contohnya, ayo kamu latihan dulu. Misalnya jadi singer. Oh saya nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Kalau bisa ya nggak usah latihan. Begitu loh. Harus mau mencoba apapun itu. Ketika ada peluang datang, coba, langsung coba. Jangan suka memvonis diri, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Karena apa yang kita katakan itu mempunyai kuasa. Kita menjadi tidak bisa. Dan yang berikutnya adalah apa? Tidak mau mencoba hal-hal baru. Ini nih, diajarin sesuatu yang baru, gak mau. Diajarin sesuatu yang baru, gak mau. Dan ada dua terakhir yang menurut saya penting. Perhatikan ini baik-baik. Yang satu adalah, coba kita baca. Game punya potensi mengubur dan membunuh potensi suksesmu. Sekarang namanya game itu gak dosa. Gak ada masalah mainan dengan game. Tetapi lihat, game itu punya potensi mengubur, membunuh potensimu. Contohnya, seringkali kalau di rumah, anak saya misalnya main game begitu, saya harus batasi dengan istri. Saya katakan, ayo waktunya main keyboard latihan. Ayo waktunya sticking, main drum. Ayo waktunya ini dan segala macam. Lihat, main game boleh, tetapi kadang anakmu udah tidak punya rem. Untuk memberhentikan, tahu manajemen. Karena ketika itu game sudah di depan mata, yang lain tuh hilang. Maka ide-ide kreatif itu, potensi diri itu sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena hidup jiwanya, pikirannya, semuanya ada di situ. Nanti kalian baru sadar ketika udah main sampai udah umur berapa lewat, yang lain sudah punya pekerjaan, yang lain sudah punya sukses, kita masih gagal. Ingat ini. Main game boleh, tetapi game ini punya potensi. Kalau kita nggak bisa menguasainya, game itu semua seperti api. Kerasukan, sudah tersitu. Contoh-contohnya bagaimana? Kalau misalnya udah main game, disuruh, contohnya misalnya kayak kemarin, Dharma Wanita saya perhatikin. Ayo waktunya kumpulkan HP. Saya lihat, itu. Udah, nyewa marah, ini marah, gitu. Ini rank kalah. Saya berpikir, ketika rank itu kalah, emang rank ketika naik menghasilkan duit? Kalaupun ditinggalkan live game, emang
berpengaruh nyawa kita hilang 1 hari? Enggak kan? Lihat di sini. Ini yang berbahaya. Membunuh potensi sukses kita. Yang kedua, tidak lebih bahaya. Apa? Coba kita baca. 1, 2, 3. Yang kuat, jangan pura-pura enggak baca. 1, 2, 3. Sama, pacaran itu boleh. Tetapi kalau pacaran itu belum cukup umur, gini lah ya. Saya kadang kala begini, umur itu 18 plus belum tentu menjamin orang itu sudah balance. Pikirannya juga 18, umurnya 18, nah itu harusnya begitu. Tetapi kadang kala, kalau pacaran tidak didukung dengan pikiran yang dewasa, mindset yang benar, itu akan membunuh kita. Membunuh potensi kita. Coba nih, biasanya kalau orang pacaran, gini, dia telepon. Apalagi sekarang ada WA, cuman modal wifi, numpang gratis, terus telepon dari jam 8 malam, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, terus saja sambil dicas. Telepon terus saja. Akhirnya apa? Membunuh potensi apa? Belajar tidak belajar. Tidur pun tidak tidur. Itu terus. Coba senggol kiri kananmu. Bertobat. Terus waktunya ke sekolah, malas ke sekolah. Pengennya pacaran. Namanya kalau pacaran itu sama seperti semua orang yang ada di dunia ini numpang. Karena dunia ini miliknya mereka berdua aja. Boleh pacaran, saya nggak melarang dengan pacaran. Tetapi, ini, mindsetnya harus benar. Mindsetnya harus benar. Bayangin ya, saya banyak sekali melihat, bahkan saya pernah merasakannya sendiri. Orang tua yang sudah merawat belasan tahun, bahkan puluhan tahun, kenal pacaran baru 1 minggu. Yang puluhan tahun kenal orang tua, dirawat orang tua, kalah orang tua. Kabur langsung sama pacarnya baru seminggu. Tahu nggak efeknya apa? Ketika digombalin, dibohongin, pulang-pulang nangis. Ada berapa banyak orang bunuh diri karena pacaran? Ada berapa banyak orang dimenur di rumah sakit jiwa karena diputus cintanya? Kalau nggak percaya, Tante Rere ini sering pernah di rumah sakit jiwa, ada yang gara-gara putus cinta itu masuk rumah sakit jiwa. Dia akan membunuh potensi. Harusnya kita lamar pekerjaan, betul lamar pekerjaan. Misalnya habis lulus dia lamar pekerjaan, tapi karena pacaran dia ikut pacarnya, dia rela nggak bekerja. Dia rela tinggalkan orang tua, rela semuanya, rela hidupnya harusnya jadi kaya, ini rela dia hidup miskin. Lihat ini. Karena pacaran itu seringkali membunuh logik kita. Ingat, pacaran itu yang sehat adalah pacaran yang menggunakan logika. Ada tuh lagunya Agnes. Tahu Agnes? Cinta ini gimana? Tuh. Gak pakai logika. Terus dilawan. Cinta itu ngelawan terus. Selalu seperti itu. Nanti menyesalnya kalau kalian sudah expired. Udah tukang main game, udah tukang pacaran, nanti menyesalnya itu biasanya belakangan. Tahu nggak kenapa menyesal itu belakangan? Karena kalau menyesal di pertama, itu namanya pendaftaran. Jadi menyesal itu harus di belakangan. Ingat ini baik-baik. Pacaran itu harus didukung dengan pikiran yang dewasa. Artinya apa pikiran yang dewasa? Misalnya ketika pacaran, oke, manajemen, waktunya belajar, ini ya, pakai otak nih. Otak kita dipakai, waktunya belajar. Waktunya telepon udah sepenuhnya, oke, udah tutup.
Nanti nih pacaran nih, telepon terus, lupa nyapu, lupa disuruh orang tua, nggak bener, nggak beres, lupa belajar, semuanya jadi lupa semua. Ini sama aja. Kalau nggak pacaran, yang ngegame. Kalau nggak ngegame, apa? Pacaran. Udah dua ini aja. Coba di sini, siapa yang udah pacaran, angkat tangan. Ya tuh, 1, 2. Udah gitu aja. Kalau nggak pacaran ngegame, kalau nggak ngegame pacaran. Nah ini, Om saya nggak pacaran tapi nggak ngegame. Ada yang satu saya kurang. Betul, misalnya cewek-cewek nggak suka ngegame, nggak suka pacaran, tetapi sama aja. Pegangnya sama-sama smartphone. Stalking terus. Apa itu? Instagram misalnya. No, short. Misalnya dia buka dari jam 8, short. Pas dia ini, loh udah jam 11. Nggak kerasa dia, short. Loh. Sampai udah jam 5 pagi, padahal cuman begini loh. Itu sama bahayanya. Main ngegame enggak, pacaran enggak, stalking terus, cari terus. Tapi semuanya enggak ada yang berguna. Itu dia. Coba tunjukkan video yang kedua, bisa enggak di close dulu. Ini udah terakhir. Dimatiin aja, di close ini. Ya, digedein. Bisa dimatiin di belakang. Perhatikan baik-baik ini ya. Tidak punya kaki, tidak punya tangan. Bisa terjun payung. Berbicara di depan ribuan orang, bisa berenang, punya perusahaan 2. A lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I have been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life,
even the worst parts of my life can be turned into good, and even more special. The greatest 2 days in anyone's life, the day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle, but I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29, and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. Oke, bisa dinyalakan. Sebagai ayat terakhir, coba kita buka. Bisa di iniin. Coba di next, bisa nggak? Tante Rere mungkin bisa bantu, karena di sini ketutup juga. Ya, hapus aja dulu. Pemain musik bisa ke depan, ya bisa. Ya, kita baca ini bersama-sama. Yesaya 43 ayat 4, itu dia. Coba kita buka semua di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Ya, saya masih mendengar bunyi Alkitab, nggak apa-apa. Kita buka Yesaya 43 ayat 4, sudah? Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai dan ya. Oleh karena itu, saya mau katakan, biarlah hidup kita benar-benar tahu, Tuhan, saya menyia-nyiakan hidup, saya menutup potensi saya tidak menyadari, saya tidak menghargai hidup saya. Oleh karena itu, biarlah pada sore hari ini kita mau hidup seturut dengan Yesus. Mari kita masuk di dalam penyembahan. Singer bisa maju ke depan. Bapa kau setia, ubah hatiku. Nah ini, apa ini? Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu.
Karena ku tahu Engkau milik, Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, putih hatimu, setulus. Mari kita semua bangkit berdiri. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ubah hatiku, ubah. Nanti Ibu Ana Rahel pimpin dalam doa. Putih hatimu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi. Ku mau jadi. Sekali lagi katakan ku mau jadi. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga menjadi anak-anak Kristus. Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu pada malam hari ini Tuhan membuka mata hati anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kiranya anak-anak muda di tempat ini Tuhan boleh belajar takut akan Tuhan. Boleh sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Tuhan, kami mau mulai sore hari ini Tuhan berkomitmen untuk memiliki karakter seperti karakter Kristus. Untuk mencontoh teladan seperti teladan Kristus. Tuhan, mampukan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan untuk boleh mengikuti teladan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menjamah anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi dengan hikmat-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk sebagai kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati juga keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi masalah dan pergumulannya Tuhan. Kami percaya bahwa Kau sanggup menolongnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya ya anak-anak muda, kita mau mempersiapkan persembahan kita. Saya persilakan untuk duduk ya. Kita pujikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
saya persilakan buat MC pembawa acara. Shalom teman-teman semuanya. Loh, mati. Kenalkan, nama saya Kenzi. Saya perwakilan dari SMP Dharma Wanita dan saya ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Karen. Saya dari perwakilan Youth GBD Kasih. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman semuanya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah hadir di tempat ini untuk melayakan Youth di GBD Kasih. Kita sudah menyelesaikan ibadah, sebentar kita akan memulai acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Kita ada penampilan dari kakak-kakak yang cantik, kita juga ada games yang seru-seru banget. Dan setelah itu kita ada makan-makan bersama ya. Yang semangat, angkat tangan. Oke, jika teman-teman ada yang ingin menampilkan pujian kepada Tuhan, kita persilahkan. Sambil menunggu, mari kita saksikan penampilan dari Youth. Silakan. Karena masih ada yang ganti baju, ganti kostum, kita nyanyikan pujian bersama-sama ya. Mari kita nyanyikan Permata Hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Jangan lelah.
Maaf. Penampilan yang bagus ya dari teman-teman kita. Oke. Karen, boleh minta tolong? Jadi apakah teman-teman kita ada yang mau menyanyikan pujian bagi Tuhan? Tidak ada? Mari kita saksikan penampilan dari SMP Dharma Wanita. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Teman-teman yang paling Terima kasih kepada teman-teman yang sudah tampil. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah tampil. Saatnya kita masuk ke games. Oke, minta tolong untuk para security untuk membantu kita. Boleh minta tolong tempat duduknya disingkirkan, ditumpuk ke samping-samping. Ayo, KB. Semuanya ikut ya. Semuanya wajib ikut.